Oke, sudah bisa record. Oke, kita buka bukunya halaman 55 yang baru bergabung. Nah, nih. Kita baca yang pharmaceutical detailing ya. Jadi itu suatu bentuk komunikasi bisnis farmasi. Kita baca yang pharmaceutical detailing is a one by one marketing technique used by pharmaceutical company. Jadi detailing ya, nama proses kita mengkomunikasikan produk itu namanya detailing. Is a one by one marketing. Jadi marketing one by one, maksudnya kita langsung ketemu orang tuh langsung itu, secara langsung berhadap-hadapan, one by one. Marketing teknik, jadi dia adalah teknik marketing used by pharmaceutical company yang digunakan oleh perusahaan farmasi to educate, untuk mengedukasi a physician. Physician tuh dokter ya, bisa dokter, bisa dokter apa? Dokter gigi. Jadi dia lebih ke dokter. About a vendor's product, tentang produk vendor. Vendor itu ya perusahaannya apa? Kalau misalnya tadi ada dari Kimia Farma, berarti ya produknya produk Kimia Farma gitu. In hopes, dengan harapan that the physician will prescribe, bahwa dokter will prescribe, akan meresepkan the company's product, produk perusahaan lebih sering, more often gitu. Jadi kita menawarkan, mengedukasi dokter supaya dia mau menggunakan produk kita tuh lebih sering gitu. Ini untuk produk yang lama. Kalau produknya ada terbitan produk baru ya berarti dia kita edukasi ini ada produk baru loh dokter, dia lebih efektif, dia lebih murah misalnya. Terus atau spektrum penyakit yang disembuhkan tuh lebih banyak. Nah, itu dia di situ proses komunikasinya. Supaya apa? Supaya produk ini terjual lebih banyak, diresepkan oleh dokter lebih banyak, atau kalau di apotek diadakan lebih banyak supaya nanti ditawarkan ke konsumer-konsumernya itu juga lebih banyak. Kemudian di apa nih? Although this practice is controversial, walaupun praktek ini tuh kontroversi katanya. Jadi ada pro dan kontra. Many drug companies spend billions of dollars a year. Banyak perusahaan yang menghabiskan billions jutaan dolar dalam setahun on this legal tactic. Jadi ini adalah salah satu metode marketing yang dananya itu banyak. Gitu. Di sana ada dana marketing untuk si kita sales medical representative-nya, kemudian ada dana bonus-bonus untuk dokter yang meresepkan obat atau bonus-bonus untuk apotek yang mau mengadakan obat ini dalam jumlah banyak gitu. Kalau ada target yang tercapai akan ada bonus. Dan itu dananya besar. Kenapa? Karena itu iklan yang lebih efektif dibandingkan iklan di TV. Iklan apa ya? Obat-obat yang tidak bisa diiklankan di TV, nah dia diiklankan dengan cara medical representative ini, ditawarkan langsung ke dokter. Karena obat-obat keras kan nggak mungkin tuh diiklankan di media-media umum gitu kan, harus bayar resep. Sedangkan yang menulis resep adalah dokter. Jadi kita menawarkan iklan ke dokternya. Gitu. Jadi obat-obat yang di medical representative ini biasanya obat-obat yang tidak bisa diiklankan di media umum. Gitu. Jadi iklannya nggak langsung ke konsumen gitu, karena nanti nggak nangkep, nggak bisa langsung konsumen yang diiklankan. Mungkin kesulitan menjelaskan ke konsumen itu lebih susah daripada ke orang kesehatan langsung. Oke. Di negara Kanada, Australia, dan US seperti North Carolina and Maine have initiated programs called academic detailing. Sudah memulai program yang disebut sebagai detailing akademik, in which healthcare professionals dalam profesi kesehatan. Physician and pharmacists educate prescribers about new prescription. Jadi bisa dokter, bisa farmasis itu mengedukasi penulis resep. Ya, penulis resep berarti segala macam dokter gitu ya, tentang obat baru. Enggak, ada pas hasilnya kan dibongkar. Kayak boleh di mute dulu suaranya.
Next, these programs differ from traditional detailing. Nah, jadi ini kayak program pendidikan di kampus itu, salah satunya ada detailing. Dia berbeda dengan detailing yang tradisional katanya. Because the educators have no financial links to the pharmaceutical industry. Si edukatornya, orang yang memberikan edukasinya, tidak punya hubungan finansial dengan industri farmasi, and they strive to be as natural as possible, dan mereka mencoba untuk senatural mungkin ketika berbicara dengan physician. Nah, tapi ini jarang ya. Biasanya emang medical representative itu ahli dari perusahaannya apa. Jadi misalnya tadi Kimia Farma atau Kalbe dia punya medrep, ya dia hanya akan mengiklankan produk-produk medrep itu. Jarang sekali ada orang yang jadi medrep tapi mengiklankan produk dan dia tidak tidak menilai produknya lebih bagus nih dari ini bagus ini, enggak gitu. Jarang sih. Lebih banyak itu ke orang-orang yang pendidikan yang benar-benar membandingkan secara objektif satu produk dengan produk ini. Jadi kebanyakan medical representative ya memang dia representatif dari perusahaannya. Gitu. Oke, boleh kita lanjut baca. Di sini ada Amelia Rahmadani. Boleh dibuka suaranya? Iya, Miss. Boleh dilanjutkan baca? Iya, Miss. Yang halaman 56 ya, Miss. Iya betul, boleh lanjutkan. Dari the pharmaceutical itu, Miss. Bukan, in another variation. Oh, ya, Miss. In another variation of detailing, e-detailing pharmaceutical representative as the internet to build one-to-one relationship with patients by using social networking and other what through the knowledges. Many states, including Vermont, have mandated reinforcing requirements to discourage pharmaceutical detailing. Vermont, New Brunswick give and requires that every sample of pharmaceutical product and medical defect be reported to the state attorney general office. Oke, dia bilang in another variation of detailing. Jadi bentuk detailing yang lainnya. Ada e-detailing, jadi detailing secara elektronik. Kemudian ada pharmaceutical representative use the internet. Jadi medical representative ini kita singkatnya medrep ya. Medrep menggunakan internet to build one-to-one relationship. Menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan physician, dokter tadi, by using social networking, menggunakan jaringan sosial and other Web 2.0 teknologi. Jadi bentuk-bentuk teknologi lainnya bisa jadi sekarang tuh WhatsApp, bisa jadi Zoom, bisa jadi bentuk-bentuk ya komunikasi online gitu. Kemudian kalau tadi itu langsung datang gitu kan ke dokter, kita cari dokternya, kita ngantri dulu, kita bikin janji dulu sama dokternya atau sama apoteker yang mengadakan obat, kita emang harus space waktu supaya mereka ada waktu untuk ketemu sama kita, ngobrol sama kita dan mendengarkan penjelasan kita tentang obat, itu butuh waktu. Itu biasanya yang langsung. Kalau yang nggak langsung kayak Zoom ini kan bisa kapan aja. Terus sekarang kalau WhatsApp suka ada broadcast gitu. Jadi untuk menawarkan produk itu lebih gampang. Dokter pun bisa baca kapanpun mereka senggang gitu. Itu bentuk dari e-detailing. Kemudian many states, banyak negara, including Vermont. Jadi Vermont ini salah satu negara bagian di Amerika, have mandate reporting requirements. Sudah
reporting requirement. Jadi dia akan melaporkan gitu. To discourage pharmaceutical detailing. Jadi ada syarat-syarat pelaporan untuk detailing ini apa. Jadi orang-orang yang mendetailing ini sekarang diawasi di negara Vermont itu. Kenapa gitu? Vermont now bans most give and require that all free sample. Jadi Vermont ini sekarang bans, melarang most give, kebanyakan hadiah, and requires that all free sample, dan kalau dikasih free sample dari produk farmasi atau alat kesehatan itu dilaporkan ke State Attorney General Office, itu semacam KPK gitu. Jadi kalau di negara Vermont itu dokter dapat obat gratis atau sampel atau alat kesehatan gratis dari atau bonus-bonus apapun dari medical representative, mereka akan dilaporkan ke KPK-nya gitu. Dulu di Indonesia sistem bonus itu besar sekali. Jadi misalnya satu bidan yang tempat orang melahirkan, dulu kan masih banyak bidan, itu di tempat dia, kalau dia jualan susu SGM misalnya dalam sebulan bisa 100 box, si bidannya diberangkatkan umroh gitu. Jadi bonusnya itu benar-benar yang besar gitu. Belum lagi cash-nya, belum lagi biaya entertain-nya. Nah itu tuh nyata gitu dan jumlahnya sangat besar. Makanya kalau kita di bidang medical representative ini juga kecipratan bonusnya gitu. Nggak cuma dokter yang kita ajak diskusi ataupun apoteker ya, tapi kita sebagai sales medrepnya juga dapat gitu. Itu ya. Nah, tapi sekarang itu dibatasin, nggak boleh lagi menjanji-janjikan bonus. Karena apa? Karena sistem peresepan itu jadinya tidak objektif lagi. Jadi dokter nanti akan meresepkan obat mana yang bonusnya paling gede gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi benar-benar dokter itu memutuskan resep ya berdasarkan objektivitasnya terhadap obat gitu. Mau pakai obat apa yang menurut dia memang efeknya bagus kepada pasiennya gitu. Bukan berdasarkan obat apa yang akan memberikan bonus paling banyak sama dia gitu ya. Jadi sekarang udah dilarang. Di Indonesia sebenarnya nggak dilarang, cuma ditekan aja. Karena ada kayak apa gratifikasi gitu kan nggak boleh ya. Apalagi kalau dokternya tuh di rumah sakit daerah gitu yang PNS tuh dokter-dokter PNS tuh mereka nggak bisa menerima gratifikasi. Beda kalau emang dokternya swasta gitu, itu masih bisa lah gitu kita menawarkan produk dengan klaim-klaim dan bonus-bonus yang kita janjikan gitu. Tuh ya, tapi kalau dia PNS nggak bisa. Gitu. Terus juga pengadaan produk di rumah sakit negeri itu kan pakai ini e-katalog gitu. Jadi mereka nggak bisa ngasal minta obat gitu. Nggak bisa tiba-tiba nih datang Mindtrap nih, saya ada obat baru, terus kita pakai tuh obat baru tuh nggak bisa. Karena pengadaan obat dalam setahun tuh udah ada rancangannya gitu ya. Udah lebih diperketat tapi masih ada yang bolong lah gitu. Masih ada sistem-sistem bonusnya yang lumayan gede untuk dokter-dokter yang masih bisa melakukannya. Kalau PNS sih jarang sih, udah nggak bisa ya. Paling cuma nawar-nawarin obat biasa aja. Kita paling cuma mengingatkan untuk pakai nih produk ini produk saya udah lama nih nggak diresepkan dok, tolong diresepkan lagi. Dan paling gitu doang sih, nggak bisa yang benar-benar besar jumlahnya. Itu ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kalian akan latihan bagaimana bukan merayu dokter ya, mempersuasif dokter tentang menggunakan produk kita. Mengingatkan dokter nih, dokter saya ada produk nih yang kemarin dokter udah jarang nih resepin produk saya, jumlah pemesannya udah sedikit gitu. Nah, boleh ditanya-tanya kenapa nih, apa yang terjadi? Jangan-jangan penyakit yang diatasi sama obat kita tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi kayak kemarin COVID nih. Ketika COVID itu banyak sekali obat-obat yang ditawarkan tuh, entah obat Cina lah, obat malaria lah, obat apa lagi nih antivirus yang kemarin muncul. Nah itu pasti meternya kencang nih, tawarin ini, vitamin D lah, vitamin C lah, itu kan banyak tuh. Nah, ketika penyakitnya udah habis nih, udah case-nya tuh udah nggak viral lagi, dokter pasti sudah tidak meresepkan obat-obat itu lagi kan.
Nah, ketika itu kita juga pasti sense, oh kok pemesanan obat kita udah sedikit, dokter udah nggak resepin lagi nih obat kita. Nah itu kenapa? Gitu kan. Ternyata memang penyakitnya sudah berkurang kasusnya, dan memang dokter tidak meresepkan lagi. Apotek pun juga pengadaan tidak akan sebanyak ketika kasusnya membludak lagi. Gitu. Jadi ada kasus yang menyebabkan medical representative ini datang lagi ke dokter atau ke apotek gitu, mengingatkan barang kita ini digunakan lagi. Kalau kasus misalnya ini lagi musim muntaber gitu, atau musim malaria atau musim DBD, itu kan dia musim-musiman tuh penyakitnya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya obatnya berkurang, kita bisa ganti menawarkan produk lain gitu. Misalnya untuk vitaminnya, untuk pencegahan, ganti obatnya ini gitu. Gitu ya. Jadi bentuk detail tuh nggak cuma menggunakan satu produk aja. Kalian sebagai medical representative nanti akan megang banyak produk dan menawarkan ke dokter tuh ya ganti-gantian. Misalnya bulan ini COVID nih, kita tawarin obat COVID. Bulan depan ternyata COVID udah nggak membludak. Yang membludak adalah DBD misalnya gitu. Nah, udah kita tawarin tuh obat DBD-nya. Jadi dokter itu kan banyak ya tahu obat, merek obat. Kita datang ke sana sebagai pengingat. Nah, dokter pakai loh obat kita nih, bagus nih obat kita gitu. Nah, jadi dokternya oh iya nih dia punya produk dari Kimia Farma nih, bagus nih gitu. Ya udah saya resepinnya yang Kimia Farma aja deh gitu ya. Karena brand obat tuh banyak sekali beredar di luar sana, dan dokter itu kadang dia mengingat yang generik aja misalnya, atau yang kemarin-kemarin udah dipakai aja. Dia nggak tahu nih ada produk nih yang lebih bagus kan. Kita harus mengingatkan dokter bahwa produk kita juga punya daya saing dengan perusahaan lain tuh juga bagus gitu. Itu ya. Nah, jadi di sini kalian harus bersikap sebagai apa ya, marketing yang luar biasa di sini. Harus bisa menawarkan produk kita, mengingatkan ke dokter, atau kalau ada produk baru, gimana secara si dokter ini mau menggunakan produk kita. Gitu ya. Oke, kita latihan. Ada 2 orang. Oke, conversation ya kan. Oke, kita baca dulu deh yang conversation. Ada Bunga Arshifa. Bunga boleh baca yang conversation. Sampai mana ya? Sampai probing ya. Yang Sampai probing aja. Dari conversation. Halaman 56. Ketemu? temu Bu. Sampainya sampai mana ya, Bu? Sampainya yang nomor 2 probing. Sampai probing aja. Back conversation. This is our failure of the drug product we bring depends on the detailing process that we do both to doctors and pharmacists. There are 2 kind of detailing according to the other experience. One, tailoring from the opening process to closing. 2, short tailing, reminding detailing full step are as follows. Sampai sana, Bu? Sampai yang probing di bawahnya nomor 2. Detailing full step are as follows. 1. Opening. Detail is called the opening with greetings followed by the request of Dr. Neves. Example, Assalamualaikum, Yan, how are you doing? The kids are doing fine. The cat has been dying again. 2. Probing. That is to explore the experience of the doctor from the practice room. The Taylor, dah. Oke, Bu. Oke, gitu ya. Jadi proses conversation-nya ini.
the success of or failure, jadi keberhasilan atau kegagalan of the drug products, dari produk obat, we brings yang kita bawa nih. Keberhasilan atau kegagalan produk yang kita bawa ini ke dokternya depends on the detailing process. Tergantung pada proses detailing that we do both to doctor and pharmacist, yang kita lakukan pada dokter dan farmasis. Nah, jadi penjualan obat dari suatu perusahaan itu benar-benar tergantung bagaimana medrepnya mampu mengkomunikasikan produk ke dokter dan farmasis gitu ya. There are two kind of detailing according to the authors. Jadi ada 2 bentuk detailing. Yang pertama, tailoring from the opening process to closing, ya kita cuma menjelaskan panjang lebar tentang obat. Kedua ada short tailing. Nah, kalau short tailing ini kayak yang tadi, mengingatkan dokter, nih obat saya ada nih gitu. Kok bulan ini tuh dikit banget nih, tolong diresepin lagi ya dokter ya, boleh dipakai lagi, ini bagus banget nih untuk sekarang lagi misalnya gini, dokter kandungan misalnya. Nah, kita boleh tuh tawarin vitamin-vitamin untuk ibu hamil itu. Kita ingetin, kok minggu kemarin tuh pesanannya sampai 400, sekarang cuma 100. Jadi boleh datang ke dokter ingetin untuk dokter ini kok vitamin kita nggak dipakai lagi nih dokter, nih bagus loh vitaminnya buat ibu hamil, itu paling aman, paling murah, paling efektif, paling apa kayak kalian ngomongnya gitu ya. Pokoknya sepersuasif mungkin gitu. Kalau yang pertama itu yang panjang nih, dokter nih obat kita kandungan nih ini bagus untuk kasus ini. Nah itu yang obat-obat baru biasanya. Jadi dibanding-bandingkan nih sama obat merek sebelah itu dibanding-bandingkan. Jadi kita punya nilai jual yang lebih bagus gitu. Itu biasanya yang tailoring yang panjang ya. Nah, yang detailing full step are as follow. Jadi step untuk detailing itu yang pertama ada opening. Nah, kalau opening ya harus ada greetings ya. Jadi ada kayak selamat pagi, good morning, good evening, atau boleh assalamualaikum dulu boleh. Kalau dokternya muslim boleh. Kemudian ya basa-basi dulu, how are you? Kemudian apa lagi ya? Ya, kalau misalnya di ruangan yang berbeda, kalian baru masuk ruangan, can I come in? Boleh saya masuk? May I sit? May I come? Gitu. Jadi menawarkan diri, boleh nggak saya masuk? Terus minta waktunya. Can I have a minute? Boleh saya minta waktunya? Ada nggak ya di sini? Ada yang di contohnya itu ada ya, yang exercise, coba lihat. Halaman 57 yang exercise, itu yang part C. Hana. Nah, di sini adalah good morning. Kemudian sometimes kita ditolak sama dokternya. Dokternya akan bilang, hello there, I don't have much time to talk. Jadi saya nggak ada waktu. Atau nanti ya mas ya, later gitu. Jadi dokternya nggak mau bicara sama kita. Jadi gimana caranya kita jangan sampai ditolak. Gimana mau jualan ngobrol aja tuh dokternya nggak mau terima. Ya, jadi sesopan mungkin bahasanya, kemudian yang namanya itu customer ya gimana mungkin mereka tuh senang sama kita supaya ya mereka mau pakai produk kita, gitu ya. Oke, itu yang greetings, openingnya. Jadi basa-basi dulu, apa kabar dokter? Kalau lagi waktu istirahatnya boleh tanya sudah have lunch, do you have lunch? Sudah pastinya apa belum gitu? Atau enggak apalagi ya? Boleh dia tanya-tanya kliniknya lagi full apa enggak, lagi banyak kasus apa gitu kan, boleh ditanya-tanya. Itu untuk opening. Next, yang kedua ada probing. Nah, ini mulai nih, explore the experience of the doctor from the practice room. Nah, kita tanya nih, kasus apa sih dok yang lagi rame sekarang? Nah, itu untuk melihat, oh ada peluang nih untuk obat apa yang bisa diresepkan sama dokter. Jadi boleh basa-basi nanya, dokter gimana nih kliniknya, rame terus nih, kasus apa nih dok yang lagi rame kok rame banget gitu kan. Iya nih kalau misalnya tadi dokternya spesialis kandungan ya nggak tahu nih banyak banget ibu hamil nih bulan ini gitu kan. Nah berarti kalian tahu nih wah kondisinya lagi banyak ibu hamil, berarti ada kesempatan untuk vitamin untuk ibu hamil bisa kita pasarkan di sana gitu. Mulailah nanti, wah, banyak ya dokter ya. Wah, pas banget nih dokter kita punya produk
bagus banget nih buat ibu hamil. Nah, ini produk ini ya dokter, pasti dokter udah tahu kan nih. Jangan lupa ya dokternya resepin nih, bagus banget ya dokter gitu. Nanti di belakang itu ada closing-nya. Ketika kita memberikan informasi, ingat dokternya bisa sudah paham obat kita, bisa dia nggak kenal obat kita. Kalau obat ini baru, nah kalian boleh deh, dokternya obatnya bagus banget. Dibandingkan yang biasa dokter resepkan, nah ini jauh lebih murah, kandungannya jauh lebih banyak, jauh lebih efektif, kemasannya mudah banget buat dibawa-bawa. Nah itu gimana sih kalian kalau nge-review produk? Nah kayak gitulah si Medrek gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada closing. Di halaman 57, nah, ada closing. That is the closing of detailing. Nah, pas closing ini, dia bilangnya apa? Bisa nggak dok diresepin obat saya? Bisa nggak dok? Nanti obatnya ini ya, jangan lupa diresepin ya. Gitu. Atau kalau ke apotekernya, bisa nggak Pak obat saya masuk apoteknya? Bisa nggak diadain nih obat saya di apoteknya? Gitu. Jadi ketika closing itu kita menawarkan maksud kita apa? Kalau tadi itu hanya mengenalkan, cari-cari peluang, nah di closing itu kita udah mulai nih, intinya apa? Saya mau dong nanti obat saya masukin sini, nanti kalau penjualan Bapak sampai sekian dus dalam 3 bulan, nanti saya kasih bonus deh, gitu. Di closing itu baru boleh mengiming-imingkan bonus, boleh disebutkan, ya. Tapi ingat, lihat dulu, dokternya kalau dia itu idealis, dia tidak akan terima gratifikasi. Tapi kita sebutnya bukan gratifikasi ya, bonus gitu. Bonus penjualan itu boleh. Kemudian terakhir ada short delivery. Nah ini detailer pass on the road with a doctor who is enggak. Kalau short delivery itu lebih ke ini, mengingatkan. Just reminding katanya. Saya cuma mengingatkan nih dok, kalau nanti ada lagi kasusnya bolehlah pakai produk saya. Atau cuma ingetin nih dok nih dikit lagi nih udah sampai target nih bolehlah pakai produk saya gitu. Dikit lagi sampai nih bonusnya nih, jangan lupa diresepin ya dokter ya gitu. Atau ke apoteknya, Pak ini udah mau akhir tahun nih belum habis nih stoknya nih, kalau udah habis nanti dapat THR loh gitu. Nah, itu boleh disampaikan ketika mengingatkan. Itu yang terakhir short delivery. Oke, paham sampai sini? Oke, kita coba exercise. Oke, exercise. Saya mau 2 orang yang baca. Ada Cesa, ada Citra. Cesa dari kelas mana nih, Cesa? Biasa dari kelas 2A, Bu. 2A, Cesa. Kalau Citra? Dari kelas 2B, Bu. Oke, pas banget nih. Oke, Cesa sebagai medrep, Citra sebagai dokter. Nah, ini kita latihan detailing ya. Boleh dimulai? Good morning. Good morning. I am Rini from PT Interval. Handshake and introduce yourself. May I sit? Yes, please. How are you, doctor? Fine. Good. How's the patient? Is it crowded or are there many patients? No bad. Oh, it is crowded. Doc, usually for anaerobic infection case, what antibiotic do you ask? There are various of them. Have you ever used metronidazole? Yes, I have. Doc, I have 50,000 milligram metronidazole named Dazoline, beside for anaerobic infection. It can also for after surgery infection. The dosage 3 or 4 times daily. How? What do you think? Can I be prescribed? Let me take a look, please. I'll see.
It's okay, docs. Next week, I will come back to reminding Dazolin. Thank you for your time. I'll be back next week. Excuse me. You are welcome. Oke, thank you Citra and Cesa. Nanti pronunciation-nya kita latihan lagi ya. Jadi kalau ada yang gambar kurung itu dalam conversation tuh maksudnya artinya apa, prosesnya apa. Misalnya tadi good morning, di dalamnya ada greetings. Jadi maksudnya si good morning itu adalah salah satu bentuk greetings. Terus kalau ada kayak tanda garis miring atau slash itu maksudnya pilihan. Contohnya tadi ada fine, ada good. Kalian boleh jawab fine atau good saja, gitu ya. Jadi nggak usah dua-duanya dibaca. Oke, di sini closing-nya dia bilang it's okay dok. Next week I will come back to reminding Dazolin. Biasanya Metrep itu juga nggak tiap minggu ya datang yang ngingetin dokter kayak diteror aja nih dokternya gitu. Tapi mungkin next month bisa gitu. Atau kalau dokternya bilang nanti ya minggu depan kesini lagi baru kita bisa bilang oke sampai ketemu lagi minggu depan dokter gitu. Atau ya itu kalau tadinya janjian dan biasanya kalau janjian tuh dokternya kayak bilang sorry ya saya sekarang ada waktu. Yang tadi langsung ditolak tuh. Baru masuk baru mau good morning dokter, sorry I'm busy. I can't apa katanya? I don't have much time to talk katanya. See me next week katanya. Boleh nanti deh minggu depan deh ketemu saya, baru kita bisa bilang see you next week. Ya, kalau udah ketemu hari ini, minggu depan ketemu lagi dokternya, bosen lihat kita terus. Gitu. Oke, kita coba cara lain. Itu tadi yang singkatnya, boleh yang panjang. Nah, yang panjang nih. Ada siapa nih? Dana. Ada Dana sama Devianti Elanda. Dana bertiga deh kayaknya nih. Boleh Dana deh, Dana sama Devianti, Dana sebagai dokter, Devianti sebagai medical representative. Ada? Hadir dua-duanya? Boleh dibuka mikrofonnya? Devianti ada ya? Buka Ada, Bu. percakapan yang nomor, yang halaman 58. Pharmaceutical rep in psychiatrist office. Dana ada? Nggak ada Dana? Oke, kita ganti ke Dian. Dian Revina. Bentar Ada? Bu, saya Ilham panggilkan Dana ke bawah Bu, kami satu kos Bu. Terus dia nggak online gitu di sini. Mungkin apa Bu, Ilham panggil bentar Bu. Apa? Satu kosan tapi satu di atas, satu di bawah. Oh, sebentar. Saya mau habis baterai nih. Enggak deh, jangan nungguin Dana deh, males. Ya, Dian. Tadi ada nggak Dian? Dian nggak ada juga. Ada, Miss. Ya, oke, Dian deh, Dian. Dian sebagai apa tadi? Dokter ya? Kemudian temennya Devianti sebagai medical representative. Boleh dibaca? Yang halaman 58, sorry, 58. Yang di bawah, Miss. Iya, yang pharmaceutical rep in psychiatrist office. Jangan. Dana nggak jadi ya, Dana nggak jadi, lama Dana. Hello, Tri. I don't have much time to talk. That's okay, doctor. I am glad you are able to take time to listen to me talk about Syracuse. Oh, yes. Did you bring me some samples? Yes, I have some pills in the car. I also brought you some sandwich for lunch. Oh, good. Are you done now? Can you leave?
No, I need to tell you about the last indication for seroquel. Okay, we'll make it quick. I have some patient waiting for me. As you know, seroquel is identified for a number of psychiatric conditions including schizophrenia, bipolar disorder, bipolar depression, unipolar depression, anxiety, insomnia, PTSD, panic disorder, antisocial personality disorder, borderline personality disorder, anorexia, bulimia, and alcohol dependence, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, complex regional pain syndrome, chronic pain seizures, pseudo seizures, erectile dysfunction, mucous syndrome, and chronic diarrhea. I sometimes use it for chronic diarrhea. I sometimes use it for schizophrenia. We would like you to consider it for all of your other patients too. Did you say I can use it to treat depression? Why? Yes, I very helpful in depression. It is the best antidepressant available today. But you've been talking about this drug for years and you never said anything about it for depression. That's because last week we had one positive trial with 10 patients that showed that 2 of them did better with seroquel. How many trials did you need to conduct to get positive result? That's important that 2 patients got better with seroquel. That's fantastic. Many of patients read about Seroquel on the internet or see it on TV. How I Seroquel different from Carewell. I am very glad you asked, doctor. You are a very observant doctor. That's why I like calling on you anyway. Seroquel CR is an anti-therapy different drug. But is it the same molecule? No, it is an entirely different drug and need the best medicine in the world. Our studies show that is 50 times better than seroquel. Are there any side effects to Seroquel? Lanjut Lalan. Well, my supervisor told me to tell you that there is a possibility of weight gain, fatigue, and high blood with seroquel, but there are absolutely no risks with
Seroquel CR because it is a brand new drug and it is the best drug in the world. But should I still use regular Seroquel? No, because we now believe that Seroquel doesn't work at all. We think everyone should take Seroquel CR, which is much better, and it can be absorbed. Do people about Seroquel? That's not important. Well, thank you for visiting. I really must go now. Okay, but before I go, I want to invite you to a dinner at a fancy restaurant where a very famous doctor will tell you all about Seroquel XR and how is an entirely new drug and how you should use it in all of your patient and stop prescribing Seroquel. Thank you for the invitation. I will think about you. Thank you for your time, doctor. And remember, if you see a patient, you should prescribe Seroquel XL to him or her. Udah, Miss? Oke, thank you. Lumayan panjang ya. Nah, ini biasanya untuk obat-obat yang apa ya namanya baru gitu ya. Jadi dia harus ingatkan lagi ini obat bisa untuk segala penyakit apa aja gitu. Jadi lumayan capek ya ngomongnya penyakitnya apa aja sebenarnya. Bisa juga kita tidak sebutkan bisa buat apa aja. Tapi kasusnya adalah dia ada di psychiatrist office. Jadi ini dokter psikiater gitu. Nah, dokter psikiater itu penyakitnya ya udah itu aja gitu sebenarnya gitu. Tapi beberapa obat bisa digunakan untuk beberapa kondisi medis, ya. Boleh kita sebutkan atau mungkin dokternya ya paling udah ngerti lah ya nih kalau obat ini zat aktifnya apa, biasanya dia udah tahu efektivitasnya untuk penyakit apa aja. Tapi kita boleh mengingatkan. Kalau dia ada waktu boleh diingatkan gitu. Sometimes dokter kan lupa nih, nggak kayak farmasis kan dia hafal nih, ini obatnya bisa ini gitu. Dan dokter lupa bisa untuk yang lain juga gitu. Atau ada efek samping yang harus kita sampaikan yang mungkin ada di obat lain tapi di obat kita nggak ada itu kita boleh sampaikan itu. Karena kan dokter dia banyak ya informasi dia itu sebenarnya banyak, tapi kadang lupa kalau obat kita tuh punya side effect yang lebih minim. Jadi kita boleh sampaikan itu. Terus apa lagi tadi? Oke, tadi dia sebenarnya dokternya bilang saya nggak punya banyak waktu ya, I don't have much time gitu ya. Tapi ternyata metriknya maksa ngomongnya lumayan panjang gitu ya. Ada 3 menit tadi tuh saya hitung. Ada 3 menit lebih ya? Sekitar situ lah. Oke, terus dia bilang dia udah tahu produk lainnya. Nah, nih, ketika closing nih, dia bilang, I want to invite you to a dinner at a fancy restaurant. Jadi dia mau undang dinner di restoran mahal, ya. Where a very famous doctor will tell you all about Seroquel XR. Jadi sepertinya ada pertemuan jamuan makan malam nih, khusus dokter-dokter psikiatris nih, yang biasa pakai obatnya dia. Jadi bolehlah nanti bincang-bincang datang ke dinner ini. Nah di sini, jadi biaya farmasi, biaya industri untuk marketingnya tuh besar di situ karena ya mungkin hotelnya bintang 5 gitu, atau mungkin dia di janjikan dinernya di ini kapal apa sih ini yang ke pulau-pulau mewah gitu, nah mungkin sometimes di situ gitu. Nah terus ketika dia terakhir itu short delivery-nya dia bilang remember if you see a patient you should prescribe Seroquel XR katanya. Jadi nanti kalau ada pasien lagi bolehlah diresepkan produknya tuh.
Tuh, jadi sebenarnya dia lumayan panjang sih. Oke, good, thank you sudah patient, sudah sabar membacanya karena itu melatih ya. Karena kita belajar bahasa Inggris sebenarnya itu memang melatih bagaimana berbicara, mendengarkan, membaca. Ya itu tugas kalian belajar bahasa Inggrisnya ya berbahasa. Terbiasa dengan membaca teks gitu. Saya nggak expect kalian untuk perfect itu, no. Jadi tapi karena ada perubahan dengan sering membaca lidahnya sedikit lebih inilah ya, lebih familiar lah ya dengan bahasa-bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Semangat ya belajar lagi. Oke, itu. Nah, itu contohnya. Nah, kita lanjut tugas ya. Jadi nanti silakan kelas A dan kelas B masing-masing terpisah cari couple-nya. Kan kita udah banyak ya tugas conversation. Boleh gunakan teman yang sama, gunakan. Boleh gunakan. Boleh apa ya namanya? Boleh manfaatkan teman yang sama gitu ya. Jadi kalian boleh memanfaatkan teman yang sama untuk tugas conversation. Conversation-nya seperti biasa, satu orang sebagai dokter, satu sebagai medical representative, dan diposting di IG-nya masing-masing. Kemudian nanti ganti role. Yang tadinya sebagai matrep, dia posting dia sebagai matrep, yang temannya jadi dokter nanti gantian dia sebagai matrep dan dia posting yang dia sebagai matrep. Ya. Oke, coba saya share dulu materi obat yang akan kalian medical representative. Kelihatan ya. Ini beberapa obat yang apa ya, viral, bukan viral juga sih. Enggak pokoknya. Bentar, saya cek lagi apa ya. Ini baru ada 5. Kemudian kita cari, ini dia. Jenta. Nggak tulis ya? Oke. Kita harus cari dulu. Oke, ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Jadi satu kelas itu masing-masing ada materinya ini, obatnya ini. Tugasnya video ya, IG. Conversation. Rules kalian sudah tahu ya, paling deadline-nya. Deadline, sekarang hari apa nih? Oke, Senin deh. Deadline Senin. Monday. Monday. Berapa ya? 0 PM gitu ya? 12 PM, sorry. 12 PM, jam 12 malam. Deadline Monday. Monday-nya tanggal berapa tuh? 12. June ya. June 20 Monday. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terpisah ya, kelas A partnernya kelas A, kelas B partnernya kelas B. Jadi kita cek, oke, biar seru nih, biar nggak pendek-pendek nih. Video duration minimum 3 minutes. 3 menit minimum. Oke? Any questions? Jadi jangan lupa ya, harus ada 4 tadi. Pertama ada opening, yang basa-basi dulu, dokter, selamat pagi, boleh saya, can I come in? May I have your time? Boleh nggak saya minta waktunya? Apa ya?
a minute please gitu kan. I have something to talk with you. Terus yang kedua ada probing, itu kita tanya-tanya nih, kita apa ya namanya? Kita teliti sedikit nih kondisi dokternya gimana nih kliniknya dokter, kasus apa yang lebih banyak nih sekarang nih, terus kita cari kesempatan kira-kira kita bisa masuk kemana, apakah hanya mengingatkan saja atau bisa masuk obat baru lagi gitu. Itu di probing, yang kemudian ketiga closing, baru closing ini yang tadi menjanjikan, waduh dikit lagi nih dokter nih, sampai nih target sales saya nih, tolong bantu dong dokter gitu. Atau enggak, ini udah mau lebaran loh dok nih, kalau obat saya habis nanti dapat THR loh dok gitu. Boleh memberikan bonus ke sana. Tapi ingat, kita di probing itu kita sampaikan bahwa produk kita tuh memang bagus gitu. Jadi informasi obatnya itu ada, jangan sekedar cuma dokter ini resepin ya buat saya ya, nanti minggu depan bonusnya cair gitu, jangan gitu ya. Tetap tugas kita adalah menginformasikan gitu. Kalau kita megang produk yang bagus ya udah memang bagus, jadi nggak usah bonus itu udah pasti ada kalau produk kita itu bagus gitu. Kemudian yang short delivery, mengingatkan jangan lupa ya dok ya ini diresepin nih obat saya nih, atau ke apoteker boleh nih kalau nanti ada yang mau pakai dokternya diganti sebagai apoteker, farmasis boleh. Jangan lupa ya nanti diadain nih produk saya ini bagus banget nih, barang baru nih, ini bakal ngalahin, ini bakal viral nih. Nah kebetulan obat-obat yang ada di saya ini lumayan obat yang apa ya, yang kualitasnya bagus banget deh gitu. Apa ya namanya? Obat yang pilihan bagus lah gitu ini yang saya kasih ini. Jadi kalian punya poin di probingnya tuh menjelaskan kelebihan obat-obat ini dibandingkan obat merek lainnya. Gitu. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Kalau bisa, boleh meninggalkan sampel untuk dokternya. Jadi kalian boleh bawa nih contoh obatnya apa. Kalau obat ini mungkin susah kalian dapatkan di apotek kalian, mungkin boleh ininya brosurnya deh, minimal bawa brosurnya. Jadi mengiklankan produk ke dokternya tuh boleh bawa ini ya, boleh bawa dummy, boleh bawa sampel, boleh bawa brosur, boleh nggak bawa apa-apa juga boleh gitu. Tapi biasanya kita ninggalin sampel, ini loh dokter produknya ini. Apalagi produknya baru kan, dokternya nggak kebayang nih produknya apa gitu. Jadi kalian boleh bawa produknya, brosurnya. Kalau ada sampel boleh ditinggal ke dokternya. Sampel boleh ya. Ingat, di sampel biasanya tertulis obat ini tidak untuk dijual. Itu untuk sampel. Kalau memberikan gratis biasanya jarang sih ya, paling ya sampel. Sampel tuh boleh dibagikan untuk bahan promosi. Oke? Sudah? Ada pertanyaan? Oke, contohnya di sini ada mana lagi ya? Ini baru ada 3 contohnya di buku. Kalian boleh pakai untuk apa ya namanya, untuk sebagai referensi boleh. Atau di YouTube itu banyak, kalian ketik aja conversation medrep gitu sama dokter gitu, kalian cari nanti banyak. Tinggal kalian ganti nama obatnya dan kelebihan-kelebihan obat ini apa gitu. Jadi kalian riset dulu nih kelebihan obatnya apa, baru nanti dimasukkan ke probing. Tuh ya. Oke. Yang nanti berperan sebagai dokter, jangan ini ya, jangan kayak menolak gitu. Jadi kita anggap dokter di sini terbuka, mau mendengarkan, sabar gitu ya. Jangan dokternya, no I don't have time, udah selesai bicaranya. Gitu ya, jangan ya. Jadi kita anggap di sini dokternya ada yang sabar, mau mendengarkan, dan dia menerima bahwa akan ada medrep yang akan masuk ke ruangannya, atau ada janji temu dengan medrepnya. Gitu. Kadang memang medrep nih janji tengah-tengah jam sibuknya dokter ya pasti nanti deh gitu, pasti gitu ya. Oke, any questions yang di kelas? Apakah masih berada di kelas? Apakah pikirannya sudah mulai layang, aduh pengen pulang, ngantuk, capek, weekend gitu. Sabar ya, saya apresiasi sekali kelas A udah banting-banting jadwal, so thank you so much, karena kemarin saya dadakan ada audit dari BPOM dan itu nggak butuh sehari, saya ada persiapan 3 hari kemarin. Jadi beberapa kelas itu jadinya terganggu jadwalnya, so thank you so much kalau udah patient sama jadwal saya yang amburadul seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum ada pertanyaan, oke. Saya rasa mungkin sudah biasa ya, tugas conversation udah sering, tapi nggak apa, kita recall lagi latihan speaking, latihan pronunciation,
Oh ya, kalau ada dosis-dosis itu numbers itu jangan sampai salah ya. 1000 itu 1000. Kalau 500 mg berarti 500 milligrams gitu. Kalau dia 5000 baru 1000 ya. Tadi ada yang nyebut 1000. Terus apa lagi ya? Saya ingatkan. Apa sih? Jadi membaca. Oh iya, jangan menghafal. Sorry, jangan membaca. Jadi nanti videonya jangan ada yang baca, itu saya kelihatan. Jadi harus hafal ya. Jadi seperti komunikasi langsung harus dihafal. Berbeda dengan apa ya, kemarin kita kayak advertising mungkin oke lah. Ada beberapa yang bisa kita reading, ada kalau conversation ya natural, jadi harus dihafal gitu. Oke, part kaliannya aja dihafal, part teman kalian mah nggak usah dihafal. Mungkin biar lebih gampang, yang ngafal mungkin yang medrepnya aja ya. Yang bagian medrep boleh ngafal sendiri. Kalau yang dokter bolehlah baca itu, karena biasanya dokter juga sambil ngerjain yang lain sambil dengerin medrep. Oke, good. Bisa ya. Nanti kita tunggu Senin ya, Senin tugasnya. Butuh waktu lama karena saya tahu kalian harus menghafal, jadi butuh text time gitu ya. Oke, 3 hari depannya. Apa lagi? Oke, udah itu. Jangan lupa ya, durasi 3 menit. Tidak masuk 3 menit nanti videonya tidak masuk kriteria. Penilaian jadi nggak bagus. Oke, I think that's all for this meeting. Any questions? Nggak ada? No, Miss. Oke, good. Thank you for your patience. Hati-hati kalau lagi hujan di sana, jangan berkeliaran bebas ya. Supaya kalian tetap aman, kuliahnya tidak ada kecelakaan-kecelakaan gitu. Jangan maksain ke kampus kalau emang lagi badai gitu. Saya paham. Yang ada di kelas good, very good gitu ya. Yang ada di kosan ya nggak apa-apa, asalkan nyala Zoom-nya dan di depan Zoom-nya. Tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, itu absennya nanti mungkin Senin kalian boleh absen manual di di kelas nanti kalau udah nyampe kampus boleh absen kampus ya. Oke, thank you, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you very much, Miss. Udah di stop belum sih recordnya? Udah ya. Baru sabun itu tadinya. Hapus dia akan doang. Coba siapa yang lain. Mangga weh. Halo guys. Halo guys. Halo semua. Halo guys. Halo, bubar. Bubarlah surang. Halo, guys. Ilah platformnya mana itu? Urut lai. Hah? Lalo lai. Baik. Lalu. Dadah. Bubar. Bubar guys, bubar. Allah tu bubar lai. Allah keluar lah ya. Udah, ngapain masih di sini? Mbak, keluar lah, Mbak. Keluarlah. Rekor. Nah, Upi, keluar lah, Pi. Kalau Telepon Upi ku Siska, mendajal si Elan, Wafi. Mbak. Calia lokal tuh kosong Ibu Mbak, tak baik don tuyanya, Mbak. Dah, selesai.